Halo, selamat datang di YouTube Ananda Komputer. Dan bersama saya Ardi. Di video kali ini kita mau bikin rakitan lagi. Nah, yang kali ini rakitannya itu nggak tinggi-tinggi banget ya, yang kayak video-video kemarin. Kalau kemarin itu rakitannya sekitar 60-40 juta. Nah, itu kan cukup mahal ya bagi sebagian orang. Nah, untuk PC yang kali ini harganya hanya 10 jutaan. Nah, mungkin besok kita juga akan bikin lagi yang mungkin harganya 5 juta atau 2 juta. Oh, yang kelas-kelas entry level gitulah. Nah, kira-kira untuk speknya pakai apa aja untuk yang di rakitan kali ini? Oke, kita bahas satu persatu. Nah, untuk prosesornya di sini menggunakan prosesor Intel Core i5 10400F ya, ini Intel Gen 10. Dan untuk base clocknya di sini adalah 2,9 dan mempunyai boost clock itu 4,0 GHz. Nah, prosesor ini punya 6 core 12 thread, dan untuk TDP-nya di sini juga nggak terlalu tinggi. TDP di prosesor ini hanya 65 watt. Nah, karena ini prosesornya adalah yang seri F, di prosesor ini belum ada iGPU-nya. Nah, nanti jadi kalian perlu VGA tambahan untuk bisa display. Oke, sekarang untuk komponen yang kedua di sini ada motherboardnya. Nah, motherboardnya di sini pakai merek Colorful ya, motherboard H410 MT Pro V20. Ya, ini motherboardnya buat Core i5 sih udah cukup ya. Dan aslinya ini bisa sampai Core i7, tapi recommendednya cuman buat yang kecil-kecilan sih, misalnya Core i5 ini atau Core i3 ya, yang masih di bawahnya ini juga. Dan motherboard ini juga sudah lumayan ya, untuk speed RAM-nya di sini mencapai 2933. Ini ada dual slot, dan ini juga sudah support M2 PCI atau M2 SSD SATA. Nah, dan untuk output USB-nya di sini juga udah komplit, dan di sini juga udah ada HDMI-nya. Nah, tapi untuk outputnya nanti kita nggak pakai di onboard, kita nanti pakainya di VGA bawaan. Oke, kemudian untuk penyimpanannya. Nah, di penyimpanannya di sini menggunakan SSD SATA ya. Nah, di sini mereknya ini SSD S Power. Ya, ini udah SATA 3 yang lumayan. Ukurannya 128 GB. Ini buat install software atau install operating system udah cukup lah, 128 GB. Mungkin nanti data-datanya bisa ditaruh di harddisk. Nah, harddisknya di sini menggunakan harddisk dari WDC. Harddisknya ini WDC Blue 1 TB. Ya, ini udah cukup nanti buat install. Pokoknya buat taruh-taruh data yang gede-gede nanti bisa di harddisknya sini. Oke, untuk komponen yang selanjutnya di sini ada memori RAM. Ya, di sini menggunakan memori RAM dari Ticred. Nah, ini ada 16 GB, 8 GB kali 2, dan speednya di sini 3200 MHz. Nah, RAM ini tuh khusus untuk kreator ya. Jadi RAM ini mempunyai clock latency yang tinggi daripada RAM yang versi gaming. Nah, biar nanti kalian itu pas ngedit itu nggak tiba-tiba ngehang kayak gitu, karena RAM ini lebih stabil ya daripada RAM versi gaming. Oke, untuk komponen selanjutnya di sini ada VGA card ya. Nah, untuk VGA-nya card ini menggunakan VGA dari Nvidia. Ini ada GeForce GT 1030. Ya, VGA ini sudah mempunyai VRAM 2 GB dan ini sudah di DDR5 ya. Dan untuk busnya di sini 64 bit. Ya, VGA ini udah cukup lah untuk desain-desain ringan, misalnya seperti buat main Photoshop, Corel atau AI kayak gitu. Nah, untuk gaming ini mungkin untuk game-game yang terbaru nggak bisa
buat rata kanan ya, atau kalau mau yang dapat FPS tinggi mungkin bisa di rata kiri atau yang settingan low. Nah tapi untuk game-game e-sport mungkin kayak Dota atau Valorant gitu masih bisa di-handle ya pakai VGA 1030 ini ya, karena itu untuk speknya nggak terlalu membutuhkan spek yang cukup tinggi untuk game-game e-sport seperti itu. Nah kenapa nggak pakai VGA yang seri 1050 ke atas? Nah mungkin karena budgetnya itu nggak masuk ya, karena untuk VGA yang seri di atasnya ini itu harganya cukup mahal ya, sekarang masih cukup tinggi. Dan tapi mungkin besok kalau mau upgrade ini juga bisa sih, nanti mungkin pas harganya turun bisa upgrade. Rakitan kali ini power supply-nya menggunakan power supply Aerocool Lux ya, 550 watt. Cukup ya untuk digunakan di rakitan kali ini, karena untuk VGA-nya di sini juga nggak terlalu tinggi. 550 watt ini udah lumayan. Power supply ini juga sudah 80 plus bronze. Jadi ini tingkat efisiensinya itu sudah up to 88%. Untuk selanjutnya di sini ada casingnya. Ya, casingnya ini adalah Cube Gaming Biron warna putih, dan casing ini di depannya menggunakan bahan mesh. Jadi biar nanti airflow-nya itu lebih bagus ya. Nah, kemudian untuk set panelnya di sini juga sudah pakai tempered glass. Jadi cukup keren lah nanti. Dan di bagian atas di sini ini keren juga, ini udah ada dust filternya, dan casing ini juga sudah mempunyai PSU cover. Kemudian untuk I/O portnya di casing ini juga sudah cukup komplit. Di sini ada USB 3.0, kemudian ada USB 2.0, di sini ada 2. Kemudian ini ada audio jack, dan di sini ada tombol reset sama power ya biasa. Kemudian di sini ada lampu indikatornya. Nah, yang terakhir di sini ada monitornya. Ya, monitornya di sini pakai monitor dari LG. Ini seri 24MP88 ya. Ya, ini monitornya sudah berpanel IPS. Di monitor ini juga sudah mempunyai sRGB over 99%. Nah, untuk monitornya ini juga sudah bezel ya. Dan untuk bodinya di sini ini warnanya putih. Nanti bisa cocok sama warna di casingnya ini ya. Jadi temanya berwarna putih. Kemudian yang bagus di monitor ini di sini juga sudah built-in speaker. Ya. Jadi nanti kalian misal nggak pakai speaker, bisa pakai speaker dari bawaan monitornya LG ini. Dan oke. Sudah kita sebutkan semuanya ya untuk spesifikasi PC rakitan kali ini. Selanjutnya kita nanti akan rakit PC-nya ini, dan nanti kita akan tes benchmark. Kemudian kita juga mau tes untuk beberapa game di PC rakitan kali ini. Ya, oke, langsung saja kita mulai.
Oke teman-teman, sekarang rakitannya sudah jadi. Selanjutnya kita akan tes Benchmark PC ini. Nah, dan yang pertama di sini kita tes dengan software Cinebench R15. Dan untuk hasilnya di CPU rakitan kali ini, skor yang didapat pada CPU di multicore-nya mendapatkan 839 CP. Kemudian untuk CPU di single core-nya mendapatkan skor 149 CP. Dan untuk hasil tes pada GPU-nya mendapatkan 76,15 fps. Dan yang kedua, kali ini kita mengetes PC ini di Cinebench R20. Nah, untuk hasil tesnya, skor CPU di multicore-nya mendapatkan 1933 poin. Untuk skor CPU di single core-nya mendapatkan 356 poin. Dan untuk suhu CPU pada saat tes Benchmark ini rata-rata suhunya masih di bawah 50 derajat. Nah, selanjutnya kita di sini mengetes performa dari SSD SATA S-Power pada rakitan kali ini. Dan untuk hasilnya, SSD S-Power ini mendapatkan performa rate-nya di 512 MB/s. Dan untuk rate-nya mendapatkan 461 MB/s. Dan yang terakhir di sini kita akan coba untuk memainkan game. Nah, untuk gamenya di sini ada game e-sport ya, di sini ada Valorant. Kemudian kita nanti akan bermain PES 2021. Dan yang terakhir kita akan bermain game Need for Speed Heat. Enemy spotted A. Enemy spotted B. Down you go. Someone C. Launching smoke. Wall raised. Light planted. One enemy remaining. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Fires from distance. What's the T, Richie? There's some real speed in this race, Anna. We knew they were gonna bring it. This is the lead we're going for here. Come on, guys. This is ours.
Anybody on the right? Coming up on the back. Let's see what they got. Shit, I think I know this cop. If you got anything left in the tank, use it. We're not shaking this bird. Leave that to me. Army deployed, south exit. Don't let that stop you. Let's get off the street. Oke teman-teman, tadi sudah kita tes PC ini dengan bermain game dan tes benchmark ya. Nah, untuk tes benchmarknya tadi mendapatkan skor yang cukup lumayan lah di PC rakitan ini. Dan untuk bermain gamenya, tadi bermain game Valorant, ya game e-sport, tadi mendapatkan FPS-nya ya cukup lumayan sih, mendapatkan 60 FPS. Dan itu di settingan hack. Tapi pas untuk bermain game offline yang game terbaru, tadi FPS-nya ya cukup standar lah. Buat main ya mungkin 30 FPS buat beberapa orang masih cukup nyaman, tapi mungkin ada juga yang kurang nyaman. Nah, jika kalian tertarik untuk membeli rakitan seperti ini, nanti kalian bisa datang aja ke store-nya Anandam Komputer. Alamatnya ada di bawah sini. Nah, dan kalau mau beli di online shop itu juga ada. Nanti kita ada di Tokopedia, kemudian Bukalapak, dan Shopee juga ada. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan review atau info menarik yang lainnya. Saya Ardi, sampai jumpa di video berikutnya.